Halo guys, selamat datang kembali di Ras Cinema. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul Luther the Fallen Sun. Film ini menceritakan tentang seorang detektif yang memiliki kemampuan luar biasa dalam menangani semua kasusnya. Namun kini reputasi beliau harus berakhir dan mendekam di penjara setelah menyelidiki sebuah kasus pembunuhan yang terorganisir oleh seorang psycho ganas. I need you to promise me you'll find Callum. I promise. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita simak alur ceritanya. Wait, no. Don't move. Stop moving. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang pria yang bernama Callum yang dihubungi oleh seseorang. Dalam panggilan tersebut, Callum diancam oleh si penelpon. Jika Callum tidak mau menemuinya dalam 15 menit, video pribadi Callum akan disebarluaskan. Callum yang sedang lembur pun terpaksa menuruti permintaan orang misterius itu. Ketika dalam perjalanan, Callum menghentikan mobilnya karena menemukan seseorang yang tergeletak di tengah jalan. Kemudian, Callum pun melaporkan kejadian tersebut pada pihak kepolisian. Akan tetapi tidak lama dari itu, tiba-tiba orang yang pingsan itu bangkit kembali dan seketika melumpuhkan Callum. Keesokan harinya, terlihat seorang kepala detektif kepolisian yang bernama John Luther datang ke TKP. Ternyata selain Callum terdapat seorang karyawati bank yang bernama Cerise yang telah mati di dalam mobilnya di lokasi tersebut. Namun anehnya, Callum tidak ditemukan di lokasi itu. Oleh karena itu, Luther pun menghampiri ibu Callum yang bernama Corinne yang juga datang ke TKP itu. Corinne yang khawatir dengan keselamatan anaknya lalu meminta Luther untuk segera menemukan Callum. I need you to promise me you'll find Callum. I promise. Don't worry too much. Di sisi lain, terlihat seorang pria bernama David Ruby yang sedang membicarakan Luther. Ternyata David mengatakan pada temannya kalau dia harus menghalangi Luther dalam misi pencarian Callum yang diculik oleh David sendiri. Sebelum mengakhiri panggilannya, David meminta rekannya agar mengumpulkan semua informasi latar belakang dari Luther. His shame. Dan benar saja, tidak butuh waktu lama, kebobrokan Luther pun terkuak ke media yang membuat para warga kini berbondong-bondong menyaksikan Luther yang akan menjalani sidang. Karena diduga Luther seringkali bersekongkol dengan kelompok kriminal, termasuk membobol rumah dan mengintimidasi tersangka. Di waktu yang bersamaan, David sangat senang karena rencananya berhasil. Masuknya Luther ke penjara tentu sangat disukai oleh para tahanan karena mereka kini bisa membalaskan dendam terhadap Luther yang pernah memenjarakan mereka. Ketika Luther sedang mandi, dia tiba-tiba diserang oleh tahanan di situ. Sementara itu, di lain sisi, Corinne tampak kaget karena dihubungi oleh Callum yang meminta Corinne untuk menjemputnya. Dengan tergesa-gesa, Corinne pun segera pergi ke lokasi yang diberikan Callum, yaitu ke sebuah rumah mewah berwarna putih yang menjadi lokasi terakhir dari Callum. Corinne yang menghubungi dan mendengar suara berdering dari ponsel anaknya pun langsung menelusuri suara telepon tersebut. Sesaat kemudian muncul beberapa orang yang datang ke lokasi yang sama dan mengikuti Corinne.
Di luar rumah terlihat David yang memakai topeng dengan puasnya menyaksikan orang-orang di dalam yang menderita. Keesokan harinya, terlihat seorang detektif yang menggantikan Luther yang bernama Odette Ryan yang dihubungi oleh atasannya yang menyuruhnya untuk pergi ke lokasi kejadian semalam. Luther yang berada di penjara pun menyaksikan berita tentang mateknya Callum beserta beberapa orang yang terbakar hangus di dalam sebuah rumah mewah. Hasil penyelidikan dari polisi bahwa rumah tersebut adalah rumah milik orang Arab yang sudah 5 tahun tidak kembali ke Inggris, dan para korban yang ditemukan kebanyakan adalah korban yang telah hilang beberapa tahun yang lalu. Disitulah Ryan meminta anggotanya untuk menemukan pelaku utama atas pembunuhan berantai itu. Di sisi lain, Luther yang juga sedang memikirkan siapa pelaku kujam yang tega bertindak seperti itu. Kemudian dia dikirimi sebuah surat oleh seseorang. Isi surat tersebut hanyalah selembar kertas bertuliskan nomor 65,8 yang ternyata itu adalah sebuah sinyal radio yang harus diputar Luther. Dalam siaran radio tersebut, Luther mendengar seorang pria yang berteriak kesakitan. Luther yang mendengar ucapan dari si pelaku yang tidak lain adalah David pun tampak syok karena dia tega melakukan penyiksaan sebelum membunuh korbannya. Disitulah Luther menyadari kalau keberadaannya di penjara saat ini direncanakan oleh si pelaku. Sebelum siaran itu selesai, Luther dihampiri oleh seorang sipir yang mengatakan kalau ada seseorang yang ingin bertemu dengannya. Seseorang yang ingin bertemu dengan Luther tidak lain adalah Corinne yang sangat kecewa karena Luther tidak bisa memenuhi janjinya. Do you know what they did to me? No. I hope you never sleep again. Corinne. Corinne. Liar. Setelah bertemu dengan Luther, Corinne kembali ke dalam mobil yang tanpa diduga dikendarai oleh David. Thank you so much for doing this. Beberapa menit kemudian, Luther menghubungi Ryan dengan ponsel yang dia sembunyikan. Pada kesempatan itu, Luther menjelaskan kalau dalang dari pembunuhan Callum telah mengiriminya pesan. Luther juga menambahkan kalau sepertinya kasus ini akan terus berlanjut karena tersangka juga mengirim pesan terhadap para keluarga korban. Luther yakin pelaku mempunyai audiens dalam menjalankan aksinya. Sebelum Luther selesai berbicara, Ryan justru meminta Luther untuk tidak ikut campur dalam masalah tersebut. You can't help me, John. Kemudian Luther menghubungi rekannya untuk meminta bantuan. Sayangnya, sebelum Luther selesai berbicara, muncul para polisi yang datang ke ruangan Luther. Keesokan harinya, Luther meminta rekannya untuk membiarkan para tahanan atau membuat para tahanan agar menyerangnya. Hal itu dilakukan supaya pihak penjara mau memindahkan Luther ke penjara lain dan Luther berkesempatan untuk melarikan diri. We can't make that happen by magic. There are systems in place. Can you do it or not? In theory, yeah, but I can live with that. Sore harinya, di ruang pantauan CCTV, terlihat seorang pengawas penjara mendapati seorang tahanan yang hendak gantung diri. Kemudian pengawas itu pun mencoba untuk menghentikannya, tapi siapa sangka perbuatan tersebut adalah jebakan agar tahanan itu bisa membebaskan para tahanan lain dan seketika menimbulkan kekacauan di penjara tersebut. Di dalam selnya, Luther mendapat serangan oleh para tahanan yang sebelumnya mendapat perintah dari para sipir.
Atas tindakannya yang sesuai rencana, Luther pun dipindahkan ke penjara lain. Dan ketika di tengah perjalanan, tiba-tiba mobil yang membawa Luther diserang oleh sekelompok orang yang langsung membebaskannya. Ternyata mereka semua adalah rekan Luther yang ingin membantunya. Di tempat yang berbeda terlihat David mengunjungi istrinya yang sedang dirawat di rumah sakit. Disitulah David menunjukkan sebuah rekaman wawancara dari seorang pria yang kehilangan putrinya. Melihat rekaman tersebut, istri David tampak kecewa kepadanya karena David terus saja melakukan aksinya. Beberapa waktu kemudian, Luther dibawa ke tempat persembunyian kelompoknya. Disitulah Luther diberi sebuah mobil yang bisa dia gunakan untuk menemukan si pelaku. Cheers, Dan. Di waktu yang bersamaan, Ryan mendapat informasi tentang Luther yang berhasil melarikan diri. 6 jam kemudian, Ryan mendatangi mantan atasannya yang bernama Martin Crowley. Maksud kedatangan Ryan menemuinya tidak lain adalah untuk meminta Martin untuk membantunya agar menemukan Luther, karena Martin ini merupakan salah satu teman terdekat Luther. Dan di situ Ryan menjelaskan bahwa kemungkinan besar Luther ini ingin melanjutkan penyelidikannya tentang kasus mateknya Callum. Sementara itu, kini Luther sedang menyelidiki titik lokasi yang diberikan rekannya dari frekuensi sinyal yang sebelumnya mengirim rekaman penyiksaan di radio. Di penjara, Martin sedang menggeledah kamar Luther dan menemukan rekaman penyiksaan yang sebelumnya didengar Luther dari surat yang dia dapatkan. Martin yang paham dengan aksi Luther selanjutnya pun langsung segera menyuruh para polisi untuk mengikuti sinyal frekuensi tersebut. Benar saja, Luther yang sudah berada di lokasi langsung bertemu dengan seorang pria yang sontak kabur karena menyadari kalau Luther sedang mencarinya. Setelah melakukan pengejaran singkat, akhirnya Luther dapat memojokkan pria tersebut. Pada kesempatan itulah, Luther meminta pria itu agar memberikan alasan kenapa dia menyiarkan suara rekaman dari para korban. Don't move. Stop moving. Ternyata pria tersebut hanyalah korban dari David yang dipaksa untuk menuruti permintaannya, yaitu supaya menyiarkan siaran rekaman tersebut karena David mengancam agar mempublikasikan video asoy dirinya dengan seorang pria. Karena pria itu tidak mengetahui apa maksud dari si pelaku, Luther memintanya agar memberikan ponsel miliknya yang selalu dihubungi si pelaku. Beruntung, sebelum kepolisian menerobos masuk ke lokasi, Luther berhasil kabur melarikan diri. Keesokan harinya, David menghubungi rekannya untuk menanyakan bagaimana progres mereka. Ternyata David dan rekannya selama ini menyandra banyak sekali gadis dan pemuda yang akan mereka eksekusi. Sesuai dugaan Luther, mereka berdua selalu menyiarkan acara eksekusi para korban di dark web dengan situs yang mereka buat. Karena dengan begitu, mereka akan mendapatkan uang yang sangat banyak dan kini pertunjukan mereka selanjutnya akan disiarkan sebentar lagi. Di samping itu, terlihat beberapa ahli komputer suruhan David telah menyabotase para orang-orang penting di wilayahnya. Hal itu dilakukan supaya mereka mau memberikan uang pada David melalui situs dark web yang dia buat, sembari menyaksikan penyiksaan yang dia lakukan. Beberapa waktu kemudian terlihat Luther yang sedang berada di tengah kota dan dia menghubungi Martin. Dalam panggilan tersebut, Luther meminta Martin supaya melacak nomor si pelaku yang sebelumnya menghubungi ponsel yang dia pegang. Call me back in 15 minutes.
Selesai panggilan tersebut, Martin meminta Ryan untuk melacak nomor yang diberikan oleh Luther. Karena dengan begitu, selain dapat menangkap si pelaku, mereka juga bisa menangkap Luther yang masih ditetapkan sebagai buronan. Tidak lama kemudian, Luther kembali menghubungi Martin dan meminta lokasi dari si pelaku yang ternyata berada dekat dengan keberadaan Luther saat ini. Dan tanpa Luther sadari, para polisi telah dikerahkan untuk pergi ke lokasi itu. Di samping itu, terlihat beberapa orang telah berada di atas gedung dan bersiap-siap akan mengakhiri hidup mereka sambil direkam dan ditayangkan di internet. Tidak lain itu semua adalah rencana dari David yang ingin menyiarkannya ke dark web. Setelah sekian lama mencari, akhirnya dengan panggilan yang dia lakukan, Luther berhasil menemukan keberadaan dari David. Namun di situ situasi semakin kacau karena David berhasil menyandra seorang pria. Tidak lama kemudian, setelah para polisi berhasil mengepung mereka dan ketika lonceng berbunyi, beberapa orang tadi pun langsung terjun dan mengakhiri hidup mereka masing-masing. Kesempatan itu pun langsung digunakan David untuk melarikan diri dari kejaran Luther dan para kepolisian. Luther yang tidak mau kehilangan David pun terus mengejarnya, hingga mereka berdua pun akhirnya terlibat perkelahian di lorong kereta api. Perkelahian mereka pun akhirnya dapat dihentikan oleh seorang polisi yang berhasil menemukan mereka. Akan tetapi sangat disayangkan, polisi itu berhasil dilukai oleh David dan dia segera kabur dari tempat itu. Khawatir dengan keadaan si polisi, Luther pun mencoba untuk menolongnya. Akan tetapi karena para polisi mulai berdatangan, Luther terpaksa meninggalkan polisi itu dan kembali mengejar David. Tidak lama kemudian, David menghubungi seorang rekan Ryan yang bernama Archie Woodward yang ternyata sebelumnya ditugaskan untuk menguak informasi kebobrokan Luther. Di situ terlihat jelas kalau Archie ini terpaksa menuruti permintaan David karena David akan membeberkan video pribadi Archie. Setelah itu, David menghubungi rekannya yang bernama Arkady Kasimov untuk menanyakan bagaimana progres mereka. Karena kali ini, David akan sedikit terlambat sebab dia akan menjemput seseorang. Di waktu yang sama, Luther memasuki sebuah rumah terbengkalai untuk mengobati lukanya. Kemudian dia pun menghubungi Martin dan Ryan untuk menanyakan kabar dari polisi yang terluka tadi. Setelah mengetahui kalau polisi tersebut telah mati, Luther menjelaskan kalau motif si pelaku adalah untuk uang dan terlebih dulu memeras para korban supaya bisa dia kendalikan. Sesaat kemudian, Ryan yang khawatir dengan anaknya yang bernama Anya sontak langsung menghubunginya. Di situ Ryan meminta maaf kalau dia tidak bisa mengantarkannya ke sekolah nanti dan menyuruh Anya untuk memesan taksi online saja. Setelah panggilan itu berakhir, Anya yang haus, dia pun pergi ke dapur dan mengambil air bersih dari keran. Lalu Anya mendengar suara seseorang yang sedang memanggilnya. Keesokan harinya, Corinne yang berada di rumahnya dihampiri oleh Luther yang ingin berbicara dengannya.
Disitulah Luther bertanya apakah ada barang atau apapun yang disembunyikan Callum sebelum kematiannya, karena Luther yakin Callum diancam untuk menemui si pelaku sebelum kematiannya. Luther juga yakin kalau si pelaku akan muncul dalam kehidupan Corinne setelah kematian Callum. Mendengar penjelasan dari Luther, Corinne yang paham kalau yang dimaksud adalah David pun mengatakan kalau David tidak akan sekeji itu. Meski begitu, Luther tetap menyuruh Corinne agar menjelaskan siapa David sebenarnya. Di sisi lain, Martin berhasil membuktikan kalau dugaan Luther selama penyelidikan itu benar. Dan tidak lama kemudian, Ryan yang sedang menyelidiki siapa sosok David ini, tiba-tiba Ryan mendapat panggilan dari David yang berhasil menyandra Anya. Dalam panggilan tersebut, David meminta Ryan untuk menjunuh Luther. Jika Ryan tidak mau menuruti permintaannya, David tidak akan segan-segan menghabisi Anya. Would you like your daughter back? Then I'd like you to deal with this Luther, if you would. Odette. Karena Ryan tidak mau anaknya kenapa-napa, dia pun menghubungi Luther dan memintanya untuk bertemu. Di sebuah bar, Ryan pun menjelaskan panjang lebar sosok David ini. Di situ Ryan menjelaskan bahwa luka bakar yang terdapat pada tubuh istri David adalah perbuatan David, karena David sebelumnya tidak terima kalau dia akan diceraikan oleh istrinya. Melihat situasi yang tidak memungkinkan di situ, Ryan pun mengajak Luther untuk pergi. Namun siapa sangka karena putrinya diancam, kini Ryan berniat akan membawa Luther ke hadapan David. Beruntung atas perkataan dari Luther yang mengatakan kalau David selalu mengingkari janjinya dan Ryan supaya jangan mempercayai David, Ryan pun pada akhirnya mau bekerja sama dengan Luther untuk menangkap David. Sebelum itu, mereka berdua pun mendatangi istri David yang bernama Georgette dan bermaksud untuk meminta informasi lebih dalam tentang David. Look at me. There's no reason on this earth that you should be afraid. I know you tried to stop him. Di waktu yang bersamaan, Archie dan temannya berhasil masuk ke dalam situs milik David yang ternyata sebentar lagi akan menayangkan sebuah cuplikan penyiksaan yang mana para donatur berhak memilih para korban dan cara bagaimana korban akan dieksekusi mati. Sebelum pergi ke lokasi keberadaan David, Luther menghubungi Martin dan meminta bantuan padanya. Sementara di sisi lain, Archie yang mendapat info kalau Ryan kini akan pergi menghampiri David, dia pun langsung menghubungi David sembari bersiap-siap pergi. David yang tahu kalau istrinya lah yang membocorkan keberadaannya saat ini, dia pun meminta Archie untuk segera menjunuhnya. Jika Archie berhasil, David berjanji tidak akan lagi mengganggunya. Dengan terpaksa, Archie pun diam-diam pergi dan berniat untuk menjunuh Georgette. Tetapi untungnya, sesuai dugaan yang dikatakan Luther, Martin dan para polisi berhasil memergoki aksi Archie. Disitulah Archie yang terdesak dan putus asa pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Kembali ke Luther dan Ryan, setelah mereka melakukan perjalanan yang sangat panjang, akhirnya mereka berdua tiba di lokasi yang diberikan Georgette. Disitulah Luther dan Ryan menemukan beberapa jasad manusia yang sengaja dimasukkan David ke dalam genangan es. Hingga sesampainya mereka di sebuah rumah besar, mereka berdua mendapati Anya yang telah mati digantung seperti korban David sebelumnya. Ryan yang sangat bersedih atas kematian putrinya itu pun justru menyalahkan Luther dan menyuruh Luther agar segera pergi dari hadapannya. Dengan inisiatifnya, Luther kemudian menelusuri ruangan demi ruangan di tempat itu. Hingga tidak lama dari itu, Ryan pun sadar kalau yang digantung itu bukanlah jasad Anya. John?
Sementara itu, Luther yang seorang diri bertemu dengan David yang langsung menghajarnya. Beberapa waktu kemudian, Luther tersadar dengan keadaan terikat dengan puluhan kamera di hadapannya. Di situ terlihat kalau David sekarang sedang melakukan siaran langsung di situsnya. Bedanya di sini Ryan dipaksa untuk menyiksa Luther. Jika tidak, mereka akan menjunuh Anya. Dengan terpaksa, Ryan pun menuruti permintaan David untuk menusuk Luther. Actually, one of you asked if Lovely. I'm so sorry. Setelah itu, secara mengejutkan, bukannya membebaskan Anya, David kini meminta Luther untuk memukul Ryan menggunakan palu. Luther yang tidak tega terpaksa mengurungkan niatnya. Karena mereka terus mengancam Anya, Luther yang emosi pun langsung menyerang David dan anak buahnya. Saat Luther mengejar David, Ryan bergegas menyelamatkan Anya. Karena ruangan itu terkunci dan minyak tanah mengguyur ruangan tersebut, Ryan dan Anya harus bersikeras melawan Arkady agar mereka bisa keluar dari tempat itu. Atas laporan dari Luther sebelumnya, Martin bersama para kepolisian kini meluncur ke lokasi mereka saat ini. Beruntung sebelum David melarikan diri dengan mobilnya, Luther berhasil mengejarnya. Meski mobil yang David kendarai masuk ke dalam air, Luther terlebih dulu menghentikan penyebaran minyak tanah dengan alat kontrol jarak jauh milik David di ruangan Anya dan juga Ryan saat ini. Tidak lama kemudian, Luther yang hampir saja mati berhasil diselamatkan oleh tim penyelamat. Pada akhirnya, setelah perjuangan dan pengorbanan yang dia lakukan, Luther berhasil memutus rantai penjunuhan hingga ke akarnya, meski dia harus kembali dimasukkan ke dalam penjara. Beberapa waktu kemudian, Luther yang sadar tampak kaget karena dia kini berada di tempat persembunyian milik pemerintah. Tidak lama dari itu, Luther dihampiri oleh sekelompok orang dan ternyata itu adalah kepala intelijen yang ingin berbicara empat mata dengan Luther. Chief would like a word.